Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Sudah siapkah kita menghadapi pembelajaran tatap muka dan apa saja yang harus dipersiapkan? Kita akan membahasnya dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemerintah telah mengumumkan seluruh satuan pendidikan atau sekolah bisa membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru Juli 2021. Hal itu didasarkan pada surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Namun, publik masih banyak yang khawatir tentang aman dan tidaknya melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Lantas, apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana pembelajaran tatap muka diterapkan di sekolah? Simak dan ikuti pembahasannya dalam Lobby, Belajar Lebih Memahami. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya secara tuntas di lobby bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Beliau adalah Bapak Dr. Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, tema lobby kali ini adalah pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Pak Akma, saya panggilnya Pak Akma ya? Iya, boleh. Oke, nah apa saja yang membuat yakin PTM ini Juli mendatang akan diadakan? Ya, jadi gini, kenapa kok ada PTM terbatas ya? Jadi pembelajaran tatap muka yang sifatnya terbatas Juli karena memang sudah banyak tuntutan dari terutama dari orang tua siswa dan juga melihat dampak daripada pembelajaran daring ya. Jadi memang pembelajaran daring ini memang safe ya untuk mungkin dari sisi pandeminya, tapi dari sisi muridnya sendiri itu kurang bagus karena hanya bisa mengukur menilai pembelajaran secara knowledge saja. Tetapi kan dalam pembelajaran itu harus ada penilaian skills, harus ada penilaian afektif ya. Nah itu yang tidak bisa dilakukan kalau tidak harus tatap muka. Jadi ini salah satunya, tapi memang harus berhati-hati pemerintah ini karena apa? Karena PTM ini itu takutnya nanti kalau misalnya ini tidak hati-hati takutnya akan menimbulkan klaster-klaster yang nanti akan meningkatkan angka COVID di Indonesia. Jadi betul-betul pertimbangan, syarat-syarat, SOP dan sebagainya itu harus betul-betul berhati-hati, di mana kita harus mengedepankan keselamatan daripada siswa-siswa, keselamatan masyarakat, warga, sehingga tidak terjadi peningkatan angka COVID itu. Intinya seperti itu. Nah, Pak Akma, apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi PTM ini sebelum dan pada saat berlangsungnya PTM ini sendiri? Ya, Mbak Ami. Jadi kalau PTM ini sebenarnya kita sudah himbau terus ya kepada pemerintah kota khususnya yang ada di Surabaya ini agar berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ada di Kota Surabaya, termasuk di penggiat-penggiat kesehatan ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan memang banyak ya, dan itu memang kalau dilihat ada beberapa yang mudah dilakukan oleh sekolah, ada beberapa yang memang sukar dan butuh perhatian khusus oleh pemerintah kota. Jadi kalau saya sendiri melihat itu tingkat kehati-hatian itu harus kita bagi 3, Mbak Ami ya. Jadi ada yang persiapan dari rumah ke sekolah, kemudian proses di sekolah itu sendiri, kemudian proses di mana dari sekolah pulang ke rumah kembali. Nah, ketiga proses atau ketiga tahapan ini itu harus punya standar operasional prosedurnya masing-masing atau SOP-nya. Jadi SOP ini
sudah diatur 9 rupa berdasarkan ke 5M dan VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak ya. Jadi dasar itulah nanti 3 proses ini tadi, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, itu nanti dijabarkan. Jadi termasuk poin-poin seperti harus sudah vaksinasi, kemudian ventilasi di sekolah, durasinya, kemudian jarak antar siswanya, kemudian lagi proses mitigasinya, kemudian sarana prasarananya, kemudian kebersihannya, kemudian UKS-nya. Jadi banyak sekali, jadi runtutannya yang harus diperhatikan kalau misalnya sekolah itu membuka pembelajaran. Oke. Nah, berbicara tentang vaksin, Bapak Menteri Nadiem sendiri juga sudah menghimbau untuk sebelum dibukanya atau berlangsungnya PTM ini dilakukan, ini semua tenaga pendidik dan yang berkaitan itu sudah divaksinasi. Nah, untuk Surabaya sendiri, Pak, bagaimana? Ya, untuk Surabaya ini sasaran guru sebenarnya sudah semua divaksin ya. Walaupun memang ada yang dosis kedua mungkin masih berjalan ya. Jadi karena AstraZeneca kan jaraknya antara 1 sampai 2 bulan ya. Nah, ini guru-guru yang ada itu nanti akan kita divaksin semua, dari guru SD maupun SMP maupun guru-guru honorer. Nah, kemudian jangan sampai ada guru yang lolos belum divaksin. Itu. Nah, kemudian karena ini harusnya siswanya juga, tetapi kan karena memang belum ada vaksin yang umur antara di bawah 18 tahun, jadi akhirnya siswa ini kita ketatkan lagi protokolnya. Jadi vaksinnya adalah syarat mutlak memang kalau misalnya mau melakukan tatap muka khususnya guru-guru. Tapi ingat bahwa vaksin bukan satu-satunya bahwa vaksin kalau sudah divaksin pasti kebal, itu enggak. Jadi harus diingat, bukan jaminan. Jadi warga harus ingat sekali. Jadi guru-guru yang sudah divaksin hanya sebagai salah satu layer seperti kita pakai masker seperti itu. Betul. Nah, kalau dilihat dari ini tadi kita sudah membahas tentang persiapan sekolahan dan guru. Nah, untuk siswanya sendiri, Pak, dan orang tua apa yang harus dipersiapkan sebelum PTM sendiri? Ya. Jadi yang tadi ya saya bilang dari proses dari rumah ya. Jadi proses dari rumah itu contohnya edukasi ya. Di situ edukasi orang tuanya harus sudah dihubungi oleh guru-gurunya. Jadi orang tuanya harus sudah dihubunginya bahwa harus dijelaskan bahwa ini loh tanda-tanda kalau ada COVID itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada tanda COVID, orang tua harus sudah tahu bahwa anak ini harusnya dia ikut pembelajaran tatap muka, dia harus istirahat di rumah dan melakukan cek. Nah, itu harus sudah tahu. Nah, jadi antara guru dan orang tua di sekolah itu sudah ada komunikasi. Nah, kemudian mengantarnya ke sekolah. Nah, jadi orang tua ini juga diingatkan jangan panik. Kemudian kalau misalnya di sekolah itu anaknya tuh harus dijelaskan jangan bergerombol, jangan bagaimana cara memakai masker. Itu sudah diajarkan di rumah, dari rumah. Nah, sampai di sekolah, nah itu di situ sudah sarana prasarana harus sudah disiapkan. Jadi tata letak kebersihan, hand sanitizer-nya ya. Kemudian pengukur suhu, tata letaknya gimana caranya ketika siswa itu masuk ke sekolah itu tidak terjadi gerombol ya, tidak terjadi penumpukan di situ. Nah, kemudian tata letak, kemudian lagi suhu, kemudian masuk ke kelas. Nah, di situ harus dekat dengan tempat cuci tangan, kemudian tempat sampah. Jadi masker kan kalau bisa ganti ya. Kalau kotor diganti, jangan sampai nanti orang tuanya masker yang lama dipakai lagi terus. Nah, itu juga enggak boleh. Nah, jadi tempat pembuang masker dan sekolah harus mempunyai cadangan masker. Masker baru. Masker baru itu harus ada, kalau misalnya siswanya mungkin ketinggalan atau apa harus segera dipakai. Dan memang kalau ada face shield ya, jadi masker dan face shield tetap harus dijaga. Nah, itu kemudian lagi sarana prasarana sekolah, karena ini sifatnya daring.
Maka dan juga ada yang luring. Jadi nanti tatap mukanya nanti sebagian daring, sebagian luring. Berarti kan pembelajaran itu harus sama antara yang di tempat sama yang di rumah. Nah, ini kan butuh audiovisual nih. Jadi audiovisual itu jadi tidak hanya di laptop saja, tetapi harus ada kamera. Nah, ini yang rata-rata kemarin saya turun, teman-teman turun di teman komisi itu sempat turun ke sekolah-sekolah, itu banyak yang masih kurang itunya. Untuk kamera ya, kamera. Jadi guru yang ada nanti di ruangan itu harusnya ketika dia menerangkan sesuatu itu harusnya sudah tampak di rumah. Nah, ini yang belum. Jadi antara di sekolah dan di rumah sama. Jadi tidak ada guru tidak menjelaskan dua kali. Nah, jadi tidak diskriminasi. Oh, yang di sekolah aja yang ini kan kita kan memberi kebebasan tuh. Jadi orang tua yang memang tidak setuju, dia boleh aja di rumah dengan menggunakan daring kan. Iya. Jadi jadi banyak lagi lah pokoknya yang perlu disiapkan. Ini Pak Akma, untuk standar sendiri seperti apa yang dilakukan sekolah untuk menghadapi PTM? Jadi standarisasi di mana sekolah itu bisa melakukan PTM. Apa semua sekolahan juga bisa seperti itu? Ya. Kita akan menjawabnya setelah break, Pak. Oke. Bola jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali di program Lobby Bolo dengan narasumber Dr. Akma Rawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, Pak Akma. Jadi standarisasi seperti apa sekolahan itu bisa melaksanakan PTM? Apa semua sekolah di Surabaya sudah bisa melakukan PTM atau belum semua, Pak? Ya, ini Umi. Jadi masalahnya seperti itu. Jadi standar itu harusnya Dinas Pendidikan itu harus sudah punya standar. Standarnya sih memang secara umum sudah oke ya. Maksudnya itu 5M VDJ. Itu kan fokusnya di situ. Tapi ternyata setelah kita lihat di lapangan, jadi dari standar itu mungkin secara mungkin kalau saya lihat 70-80% oke lah, tetapi ada beberapa yang kurang masih. Jadi masih yang perlu. Contohnya aja di ventilasi ya. Ventilasi. Jadi memang kalau ventilasi itu tiap sekolah beda-beda. Nah, ini yang harus Dinas Pendidikan Kota harus betul-betul mencermati itu, karena ini sifatnya harus hati-hati, jangan sampai kita kecolongan di situ. Jadi ada satu ruang kelas, tapi ada AC-nya kan, AC nggak boleh tuh. Jadi jendela harus dibuka, tetapi di jendelanya itu dia mungkin tidak punya. Ya. Jadi sudah paten karena memakai AC ya, Pak ya? Paten pakai AC. Nah, ini harus dipasang exhaust. Nah, ini kan sekolah-sekolah ada yang belum siap di situ. Nah, ini Dinas Pendidikan harus rigid di situ. Ventilasi itu seperti apa? Jangan sampai udara ini misalnya nanti kita misalnya kecolongan ya, ada satu yang OTG gitu ya, ada satu yang OTG, maka dia di situ akan berputar aja terus dan akan menulari yang lain ya kan, bisa dropletnya itu bisa keluar atau dari namanya anak-anak ya, bisa keluar dari maskernya. Nah, ini ventilasi itu harus bagus di situ. Nah, syukur-syukur kalau ada menggunakan HEPA filter, cuma memang saya memang menyarankan itu, cuma kan mahal kan ya. Jadi minimal ada exhaust fan di setiap kelas ruangan, sehingga exhaust fan-nya jangan yang kecil-kecil, tetapi yang besar, sehingga udara masuk dan keluar itu terjamin, sehingga di dalamnya itu terjadi pengenceran. Yang saya maksud pengenceran itu kalau misalnya ada virus, itu dia langsung keluar, tidak memadat di dalam satu ruangan. Itu sangat cepat sekali penularan kalau udaranya tidak bagus. Seperti jadi itu, tidak berputar di situ. Pak, apa ini standarisasi ini menjadi syarat mutlak suatu sekolahan itu bisa menerapkan PTM? Iya, jadi VDJ, ventilasi, durasi jarak itu syarat mutlak, Umi. Jadi tadi ventilasi ya. Jadi kalau ada ruang kelas yang tidak memenuhi syarat itu, jangan sekali-sekali membuka. Nah, ini saya juga mengingatkan kepada Dinas Pendidikan agar ventilasi ini diperhatikan. Kemudian durasi, kalau durasi kan bisa diatur ya, Umi ya. Saya kemarin turun ke lapangan melihat SOP-nya, durasinya, apalagi sudah diperintahkan Presiden ya, harus 2 jam kan? Harus 2 jam, maksimal 25 siswa. Tapi memang protapnya kalau dari dinas 18 kalau nggak salah. 18 siswa. Nah, itu durasinya itu sudah bisa kita atur.
Jarak, nah ini jarak ini mungkin bisa diatur, tapi namanya anak-anak kecil, anak SD, mungkin dia kangen, berpelukan dan sebagainya. Ini harus ada tim khusus atau yang kita sebut dengan yang berkoordinasi dengan langsung COVID di Iya, tiap Pak. sekolah. Jangankan yang kecil, yang besar aja gitu, Pak. Oh iya, Iya, maksudnya yang dewasa. Jadi kan iya betul betul. rindu sama kebiasaan Teman-temannya lama ya, kan. Pak, ya, betul. Nah ini dia berpelukan dan sebagainya, akhirnya maskernya kan lepas dan Iya. sebagainya. Itu yang harus kita hindari lah. Oke, Pak Akmal. Nah, ini untuk tekniknya sendiri nih. Sebenarnya bagaimana untuk PTM diterapkan di sekolah untuk tekniknya sendiri? Ya, jadi teknisnya, jadi saya harapkan standar itu sudah dipatenkan dan setiap standar itu harus harus ditaati oleh setiap sekolah. Jangan ada ada kelonggaran. Kalau misalnya satu aja tidak terlaksana, ditunda dulu. Jadi kita jangan memaksakan, walaupun memang Juli harus sudah tatap muka misalnya ya. Tapi kalau memang itu belum siap, itu namanya bunuh diri. Jadi kita harus betul-betul kehati-hatian dan keselamatan warga ini harus diutamakan. Iya. Jadi pemerintah kota melalui dinas pendidikan saya harap standar itu saya rasa sudah ada, tapi di pelaksanaannya itu yang kadang-kadang ini kurang satu, ini kurang dua. Nah itu yang perlu diinikannya. Oke, dan ini sudah disosialisasikan Pak ke sekolah-sekolah? Sudah. Jadi memang sejak awal Januari itu kita sudah. Jadi sudah awal Januari itu memang ada 21 sekolah percontohan ya yang kita buat khususnya yang SMP ini. Nah, tapi yang saya pertanyakan kan 21. Ini kan ada 300-an sekolah di Surabaya yang kita tidak tahu gedung-gedungnya seperti apa. Kemudian fasilitasnya seperti apa, kebersihannya seperti apa. Syarat kebersihan ini penting loh, Mi. Jadi kalau kita lihat jadi kan itu kan dia habis sekolah, kemudian selesai itu harus disemprot lagi disinfektan. Kemudian disinfektan itu tidak hanya sembarang semprot, harus dilap. Nah, lapnya. Nah, kemudian disapu, pelnya juga yang bagus. Nah, ini apakah setiap sekolah sudah melaksanakan itu? Nah, kadang-kadang yang detail seperti itu dilupakan. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi kendor dan kecolongan. Oke. Nah, Pak Akmal, ini sedang berbicara tentang PTM. Nah, ini apakah PTM ini menjadi alternatif satu-satunya untuk sekarang ini, atau mungkin ada wacana alternatif yang lain gitu? Ya, jadi untuk PTM terbatas memang ini jadi alternatif untuk mencari solusi yang tadi di awal saya bilang bahwa siswa ini mungkin saking lamanya daring, akibatnya pendidikannya tidak bisa dievaluasi dengan baik ya. Evaluasi yang penting itu adalah evaluasi skill dan attitude ya. Nah, ini yang sebenarnya harus ada tatap muka. Nah, kalau evaluasi knowledge juga kontrolnya juga agak susah. Jadi memang harus ada tatap muka. Jadi kombinasi antara daring dan luring inilah yang mungkin jadi alternatif yang paling baik untuk saat ini, di mana kondisi pandemi ini belum berakhir ya. Dan itu juga saya rasa tergantung zona, Umi. Jadi di satu sekolah misalnya di tempat A, ternyata di tempat A ini zonanya sudah merah. Nah, ini juga tim mitigasi yang sudah dibentuk oleh sekolah itu harus nanti kan harus ada tim mitigasi itu syaratnya ya. Mitigasi itu bagaimana kalau ada yang positif, apakah harus ditutup atau enggak. Ini dia yang berkoordinasi dengan Satgas Covid di Kota Surabaya. Nah, ini diharapkan kalau ada zona merah ya Satgas, karena dia sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid, nah Satgas Covid-nya langsung menutup sementara, mensterilkan dan sebagainya. Jadi atau sementara tidak tatap muka dulu, daring lagi. Jadi istilahnya apa ya, kalau kita naik mobil itu, kalau mobil yang bukan otomatis ya Umi ya, jadi istilahnya itu ada kopleng. Nah, jadi gas, rem, kopleng, gas, rem, kopleng. Jadi kopleng ini yang menyeimbangkan, jadi tidak sampai mati mesinnya. Jadi seperti itu. Nah, Pak Akmal, kita kalau ngebahas tentang banyak sekali praktisi seperti M. Ramli Rahim gitu ya kalau membahas. Nah, penerapan PTM saat pandemi ini merupakan bukan solusi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri seperti apa ini, Pak? Ya, jadi kalau dibilang itu bukan solusi, mau solusinya apa dulu? Jadi harusnya diberikan solusi. Jadi sebenarnya
untuk sekolah ini kan kita sudah solusi pakai sistem online ya atau daring ya. Tapi kan akhirnya dampaknya seperti itu. Coba lihat orang tua yang kita melapor ke dewan bahwa mereka sudah kewalahan melihat anaknya yang bukannya daring aja tetapi malah bermain gadget ya. Jadi main game di online. Kemudian tidurnya sampai malam-malam. Nah, terus kemudian lagi kucing-kucingan sama orang tuanya. Jadi memang kadang-kadang zaman sekarang ini apalagi banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bukan untuk anak-anak, akhirnya bisa diakses oleh anak-anak. Jadi dampaknya luar biasa. Jadi saya enggak bisa mikirkan beberapa tahun ke depan kalau misalnya daring ini dipakai terus, tapi orang tuanya, ya syukurlah kalau orang tuanya bisa memantau. Tapi pada kenyataannya rata-rata orang tua sangat sukar memantau anak-anaknya karena mereka juga bekerja, terus banyak urusan ya dan sebagainya. Nah ini yang jadi harus ada, yaitu tadi ada koplengnya, gas dan rem. Nah selama tidak ada solusi yang paling bagus lagi ya harusnya penggabungan antara daring dan luring, itu yang saya bilang tadi koplengnya. Nah kemudian dikontrol secara ketat. Jadi kalau ada yang keluar dari SOP standar tadi ya ditutup aja dulu, kemudian nanti dibenahi dulu baru nanti online dan offline lagi. Dan itu pun harus syaratnya kan harus zona hijau dan kuning ya. Tapi kalau oranye dan merah itu memang tidak disarankan untuk buka. Dan saya harapkan juga bertahap. Nanti khusus di Surabaya untuk Dinas Pendidikan itu jangan memaksakan sekolah yang belum siap langsung dibuka. Jadi bertahap. Jadi kita punya 21 sekolah percontohan. Nah itu nanti kepala sekolahnya mungkin bisa lihat dulu, belajar dulu ke sekolah yang sudah siap, kemudian nanti dia mengembangkan. Nah saya mengharapkan juga pemerintah kota jangan lepas tangan untuk sarprasnya. Karena ini jadi kendala bagi sekolah swasta yang anggaran dananya terbatas, jadi bosnya dimaksimalkan, bobdanya dimaksimalkan untuk membelikan sarana prasarana untuk prokes ini, termasuk tadi audiovisualnya, seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak setelah break. Ya, Mbak Umi. Boleh semakin menarik perbincangan kita, tetaplah bersama kami di Lobby. Kita kembali di Lobby Bolo dengan tema pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Pak Akmal, kembali lagi. Nah, ini berhubungan dengan opini publik ya, statement seperti yang sebelumnya. Nah, banyak juga yang menyarankan alih-alih PTM gitu, bagaimana dengan memperkuat pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah, pendapat Bapak gimana? Maksudnya alih-alih PTM gimana? Karena beresiko gitu PTM. Nah, kenapa tidak memperkuat pembelajaran saja yang dari jarak jauh seperti itu? Ya, jadi saya rasa untuk penguatan jarak jauh itu sudah dilakukan. Tapi kan pasti ada batasnya. Jadi karena batasan-batasan ini yang tidak bisa dijangkau oleh guru-guru di sekolah. Jadi mungkin jadi dia siapa yang bisa memastikan contohnya dari sisi kesehatan ya, anak-anak itu setiap jam itu matanya kontak terus dengan gadget, dengan laptop dan sebagainya. Kemudian yang tadi bagaimana guru memantau skill dan kemudian attitude-nya dan sebagainya. Jadi banyak kelemahan memang walaupun sudah dimaksimalkan jaringan, kemudian sudah dikasih gratis wifi dan sebagainya, tapi itu semua ada batasnya. Jadi memang perlu adanya tatap muka di sini. Terus juga belum lagi permasalahan-permasalahan kompleks masalah sosial yang ada di warga-warga kota yang dia itu posisinya berada pada kalangan yang menengah ke bawah ya, MBR dan sebagainya, yang dimana orang tuanya sangat sibuk untuk mencari nafkah. Nah ini kan betul-betul tidak terkontrol. Kalau enggak memang harus ada kontrol dari sekolah ya. Nah ini banyak sekali permasalahan yang memang akhirnya pemerintah pusat itu akhirnya memaksakan untuk zona-zona hijau dan kuning ini untuk melakukan PTM, pembelajaran tatap muka ini.
Ya fungsinya ya untuk mengurangi itu. Dan kalau saya pribadi memang kalau memang itu daring terus, saya rasa memang dampaknya luar biasa di beberapa tahun ke depan. Karena ya itu tadi tidak semua hanya bisa menilai pada knowledge saja. Knowledge pun itu juga jarak jauh ya. Jadi misalnya dikasih soal, yang mengerjakan itu siapa? Nah itu bisa orang tua, bisa orang lain. Nah ini yang jadi masalah. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi penguatan daring sudah terus dilakukan, tetapi penguatan luring juga kita harus lakukan. Ya, saya sebagai orang tua juga merasa, Pak. Jadi senyum aja. Oke, jadi sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan ya, Pak, dan sudah maksimal lah ya kalau misalnya sudah dibilang seperti itu. Pak, ada lagi untuk ini, Pak. Mungkin ada standarisasi nanti untuk PTM ini, mungkin untuk ini secara teknik ya, Pak. Untuk seperti yang di sekolah percontohan di Bandung seperti itu, di mana untuk pelajaran yang sekiranya sulit itu akan di offline kan. Sekiranya yang pembelajarannya itu cukup mudah diterima, ditangkap itu di online kan. Nah, seperti itu. Apa hal-hal seperti ini sudah ada untuk PTM ke depan, Pak? Ya, jadi itu sudah jadi dimasukin kurikulum. Jadi maksudnya bukan yang sulit, tapi yang sulit dinilai ya. Jadi hal-hal yang sulit dinilai seperti butuh skills dan afektif, itu afektif kan perilaku ya. Termasuk karakter anak. Ya karakter itu kan. Ya? Jadi kan soalnya kan Merdeka Belajar itu kan karakternya kan harus ditonjolkan. Nah, ini yang sulit dinilai itu yang mungkin dipakai daring. Nanti dipilah-pilah selama 2 jam. Jadi kan sementara ini seminggu 2 kali, waktunya 2 jam. Nah itu selama itu nanti itu yang diukur di sekolah. Nah kemudian nanti yang di online itu nanti yang evaluasi yang bisa untuk online. Jadi memang kan untuk pembelajaran ini kan 3 itu tadi, knowledge, skill, dan afektif atau karakter. Nah yang skill dan afektif ini yang nggak bisa dinilai dengan online. Jadi memang harus offline. Nah ini yang harus dipahami betul oleh sekolah-sekolah maupun juga orang tua. Ini juga yang alasan PTM diadakan juga ya, seperti itu salah ya, Pak, satunya ya? Seperti itu. Ya, Pak Akma tadi sudah menceritakan bahwa ada 21 sekolahan percontohan di Surabaya yang sudah melakukan PTM terbatas ini. Nah, di beberapa sekolah ya. Apa dari percontohan tersebut ditemukan kasus peningkatan jumlah kasus COVID-19 di sekolah maksudnya tersebut? Belum dibuka, jadi persiapan. Jadi mari persiapan. Jadi di Surabaya ini belum ada yang membuka tatap muka kan, masih Juli kan rencananya. Jadi maksudnya persiapannya. Nah dari hasil persiapan itu kita lihat jadi banyak ada kekurangan-kekurangan ya, yang seperti tidak ada masuk sekolah, misalnya tidak ada garis-garis antrian. Jadi kan namanya anak kecil kan, kalau ketemu temanku, dia langsung mungkin mendekat, ngobrol, nah udah lupa sudah sama masker dan sebagainya, bersentuhan. Nah itu nanti dikasih garis untuk antrian pengukur suhu waktu masuk dan sebagainya. Jadi kan 5M itu kan ini Umi, jadi 5M kan masker sudah, pastikan yang baik dan benar. Kemudian mencuci tangan, kita nanti minta supaya tempat-tempat pencuci tangan itu strategis, kemudian dan tempat sampah ya, terus apalagi itu menjaga jarak. Oke, ini yang susah nih anak SD dan SMP, menjaga jarak itu bagaimana mengaturnya, itu harus ada sosialisasi. Nah kemudian 5M berikutnya mengurangi bergerombol ya. Nah itu juga, jadi waktu dia pulang, waktu dia datang itu kan pasti mereka sudah berapa tahun ini, hampir setahun lebih kan mau ketemu, pasti bergerombol lah. Nah itu ya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian mengurangi mobilitas, yaitu tadi jaraknya cuma 2 jam. Jadi mobilitas proses pembelajaran itu harus betul-betul dibatasi. Ini yang dimaksud 5M, di samping ada VDJ tadi, ventilasi, durasi, dan jarak. Oke. Pak Akma, ini kalau kita mengingat ya Pak, tidak sekolah atau diadakan online ini sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang dan nanti itu Juli begitu ya. Nah, apa menurut Bapak sendiri PTM ini dinilai terlambat? Karena kenapa kok tidak
sejak Januari atau sejak yang dulu-dulu, karena ini terpaut dengan waktu yang cukup lama. Kita akan break sejenak, Pak. Bola jangan kemana-mana, Lobby masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Kita kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya dengan narasumber Bapak Dr. Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak, kembali lagi ke pertanyaan, mengingat lamanya sudah tidak offline ya, di sekolahan sejak Maret 2020. Apakah PTM yang sekarang dinilai terlambat seperti itu? Kenapa kok tidak dilakukan sejak dulu seperti itu? Ya, Mbak Ami, jadi dilihat itu dari sisi mana dulu. Kalau memang dari sisi penilaian pembelajaran memang kalau dilihat memang terlambat. Tapi kalau kita lihat dari sisi kehati-hatian dan dari sisi untuk keamanan masyarakat itu saya rasa tidak terlambat. Karena apa? Karena lawannya yang pandemi ini kan virusnya kita tidak bisa lihat. Mbak Ami kan tidak bisa toh, siapa tahu ada virus di sebelah-sebelah kita kan. Kita bisa menghindar Pak kalau kelihatan. Ya makanya itu kan tidak bisa kita hindari. Jadi berdasarkan kehati-hatian dan keselamatan anak-anak kita ini semua, karena anak-anak ini kalau misalnya ada satu aja yang terpapar OTG, dia akan membawa virus itu pulang ke rumah. Walaupun anak ini cuma tanpa gejala, tapi orang tuanya kita nggak tahu ada yang komorbid, ya. Kemudian komorbid itu sangat berbahaya dan angka kematiannya tinggi, dan ini menularkan ke orang tuanya. Nah orang tuanya, itu yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan ini ini yang kita sebut dengan hati-hati. Jadi ini tidak terlambat karena memang musuhnya tidak kelihatan dan musuhnya juga baru. Jadi semua antisipasi itu juga sambil dipelajari. Maka itulah sebabnya setelah kehati-hatian ini kita harus punya standarisasi. Standarisasi itu sudah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, dengan gugus COVID pusat, kemudian dengan instansi-instansi ya, jadi kayak Ikatan Dokter Indonesia, kemudian lagi orang-orang perawat dan sebagainya, semua memberikan masukan, dan akhirnya ada suatu yang harus diperhatikan, yaitu tadi, jadi harus vaksinasi, kemudian ventilasinya, ruangannya, kemudian lagi durasinya, jarak, sarana prasarananya, kemudian kebersihannya. Kebersihan ini betul-betul harus loh di ini ya, jadi orang yang bersihkan itu juga harus ada SOP-nya, dia juga harus dilatih gitu ya. Betul. Karena ini beda. Nah, kemudian lagi edukasi di orang tuanya maupun edukasi muridnya dan gurunya. Kemudian lagi UKS, itu juga harus bagaimana tanda-tanda orang yang bergejala COVID, dia harus sudah tahu. Nah, setelah ada UKS harus ada tim mitigasi. Nah, tim mitigasi ini adalah orang-orang yang sudah ditunjuk yang nanti berkoordinasi langsung dengan Satgas COVID. Jadi dia semacam tim gitu, tim Satgas COVID yang ada di sekolah-sekolah. Nah, kemudian baru ada monitoring, controlling, dan evaluasi. Jadi monitoring ini dimonitor setiap hari, kemudian dikontrol, dievaluasi apakah ini perlu dirubah apa enggak SOP ini. Nah, seperti itu. Itu jadi sangat detail dan harus berhati-hati. Pak Akma, bagaimana dengan jika ada sekolah yang belum menerapkan PTM tetapi sudah memenuhi syarat sebenarnya untuk melakukan PTM? Ya, jadi kalau memang dia sudah memenuhi syarat sebaiknya, dan zonanya juga sudah bagus, zona hijau ya di tempatnya, sebaiknya dia menggunakan pembelajaran tatap muka yang daring dan luring yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Karena yaitu tadi, jadi penilaian itu tidak sangat terbatas kalau kita menggunakan daring. Jadi bagaimana menilai pendidikan siswa kita kalau terus menggunakan daring, karena itu sudah maksimal tapi ada batasnya. Tidak bisa menilai skill dan afektif. Nah, ini jadi pembelajaran luring itu juga harus ditekankan. Jadi kalau misalnya sekolah itu sudah siap dan dari SOP tadi semua, ya sebaiknya pelan-pelan secara bertahap berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Pusat
dan Dinas Pendidikan Kota itu sebaiknya melakukan daring dan luring. Tidak ada sanksi, Pak? Mungkin ada sekolah yang mungkin keberatan untuk melakukan PTM dan tidak Biasa melakukan. nanti yang sebenarnya itu pasti ya diberikan teguran ya, sanksinya. Tapi yang biasa pertama negur biasanya orang tuanya. Orang tuanya itu coba aja disurvei ya. Tapi secara di lapangan tidak ada ya, Pak ya. semua orang tua kayaknya kepingin PTM seperti terbatas ya, Pak ya. Yang terbatas. Jadi iya. Orang tua memang takut ya kalau anaknya tertular, tapi mereka lebih takut lagi kalau dampak anaknya ini yang main game tiap hari, berjam-jam, yang termasuk anak saya juga. Dan kasus anak kecil yang terganggu akibat gadget semakin tinggi semakin ya, Pak, tinggi angkanya, dan ini harus jadi perhatian juga pada sekolah-sekolah ya. Jadi kalau sudah siap, monggo silahkan menggunakan dua itu, daring dan luring. Kalau tadi kita lihat ada 21 sekolah di Surabaya yang istilahnya percontohan. Nah, untuk wilayah Surabaya sendiri ada berapa, Pak? Totalnya dari 300 itu yang kira-kira nantinya bisa melaksanakan PTM, yang siap melakukan PTM. Ada 50%, Pak? Saya rasa udah 50% ya, tapi belum semua. Dan dari 50% itu ada misalnya ada 10 item yang harus diperhatikan ya, tapi ada yang mungkin sambil jalan nanti dilengkapi ya. Contohnya tadi tidak ada exhaust, itu rata-rata sekolah tidak ada exhaustnya loh, jadi cuma jendela dibuka gitu aja ya. Kalau ada angin jadi dia keluar udaranya, tapi kalau nggak ada angin kan nggak bisa. Kalau exhaust kan dia aktif tuh. Nah ini jadi antara udara pasif dan aktif itu lebih bagus yang aktif. Kalau yang pasif itu ya nanti ngendon juga akhirnya virusnya. Jadi harus disiapkan itu salah satunya ya. Terutama juga audiovisual, karena kalau mau laring dan luring, kalau misalnya di sekolah itu dia mau menampilkan sesuatu, itu harus ditampilkan juga, yang rumah juga harus lihat, jadi sama. Jadi tidak ada tidak ada perbedaan lah, jadi seperti itu. Jadi sama antara yang online sama yang offline. Nah, ini kan menurut yang disarankan ini 25% ya, Pak ya, dari kapasitas, atau 18 itu tadi, Pak? Ya, rata-rata 18. Tapi 25% lebih banyak lagi, banyak lagi. Oke. Nah, ini apa yang menurut Bapak dengan skema yang seperti ini, apa sudah cukup efektif, Pak, untuk PTM? Saya rasa dengan skema-skema ini kalau betul-betul diperhatikan dan dijalankan secara benar ya, itu saya rasa insya Allah aman untuk pelaksanaan PTM. Nah, tapi kalau dari pengawasnya seperti Dinas Pendidikan itu hanya melihat saja tapi tidak terjun langsung ke lapangan, nah akhirnya nanti itu yang menyebabkan kecolongan. Jadi harus betul-betul berhati-hati. Jadi satu sekolah diselesaikan dulu, misalnya ini sudah oke, langsung pindah ke sekolah lain. Dan setiap pelaksanaan misalnya nanti dibuka, itu harus ada monitoring, controlling, dan evaluasi, seperti itu. Oke, Pak, ini sesuai SOP, sesuai anjuran seperti itu ya, dalam pelaksanaan PTM. Ini setiap siswa ini kan disarankan atau dianjurkan untuk diantar orang tuanya, sehingga dengan jelas orang tuanya tahu begitu ya, sampai sekolah dan nanti pulang pun seperti itu himbauannya. Nah, bagaimana dengan anak didik yang dalam tanda kutip naik umum lah, Pak? Ya. Nah, apa ini seperti apa, Pak? Nah, ya jadi gini, jadi kita sudah himbau. Jadi makanya saya bilang tadi ada protokol yang dari rumah ke sekolah, yang dari sekolah ke rumah. Nanti di rumah seperti apa? Jadi itu protokolnya itu lengkap. Bagi yang mungkin yang punya mobil, oke ya, tidak ada masalah, mobilnya dia semprot sendiri pakai disinfektan ya. Terus anaknya juga di ini. Tapi bagi yang punya motor ya juga masih oke. Nah, yang bagi angkutan umum, nah ini angkutan umumnya yang dikhususkan nanti. Jadi saya pingin sekolah mungkin ya ada bekerja sama dengan angkutan umum tertentu yang khusus, yang nanti rutin dilakukan disinfeksi. Nah, itu jadi kalau orang bilang kalau di luar itu dia bilang bus sekolah ya. Iya. Nah, ini sudah dipikirkan sampai di situ, Pak. Iya, jadi kita sudah himbau ke sana. Oh, jadi sudah disosialisasikan. Tapi kalau memang enggak punya bus sekolah, sebenarnya kita punya ya bis-bis itu mungkin bisa karena kalau enggak punya ya
mungkin angkot aja yang bekerja sama, angkot-angkot tertentu dengan sekolahnya. Jadi biasanya bekerja sama dengan antar jemput, Pak? Ya, antar jemputnya. Tapi kan itu yang mungkin yang mau bisa membayar. Tapi kalau misalnya MBR anaknya sekolah, nah itu kan juga harus digratiskan kan sebenarnya. Jadi kita punya bis-bis sekolah atau jadi kerjasama aja sama angkot yang sudah disterilkan. Jadi orang tua tuh tenang, seperti itu. Nah, kemudian yang penting lagi nih Ami ya. Jadi ketika pulang ke rumah, nah itu baju itu harus segera dicuci. Dan baju jangan sampai masuk ke rumah ya. Boleh lah, jadi di luar rumah itu disediakan plastik, langsung dimasukkan plastik, dicuci, direndam. Karena itu mengurangi banyak sekali virus-virus yang menempel di tubuh. Nah, kemudian setelah dia pakaiannya semua dicuci, kemudian baru dia membersihkan diri ya, mandi di rumah. Itu harus jadi kebiasaan, kita bilang apa, new normal ya. Kebiasaan yang sekarang ini yang kita lakukan harusnya seperti itu. Baik, kita akan break sejenak Pak. Boleh semakin menarik perjumpaan kita kali ini, tapi kita akan berlanjut kembali di segmen yang kelima. Jangan kemana-mana, tetap di Lobby. Boleh tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Lobby kali ini, dan bersama dengan narasumber kita ada Dr. Akmara Witaka, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak, kembali lagi, nah ini dalam PTM ini terkait ada kerjasama dengan dinas-dinas seperti itu ya. Dinas apa saja Pak dan perannya dalam PTM ini? Tentunya terkait langsung dengan Satgas Covid ya. Nah, Satgas Covid ini terhubung dengan dinas-dinas terkait ya. Yang paling utama adalah Dinas Kesehatan, kemudian pendidikan yang memang berkecimpung langsung ya. Kemudian Satgas Covid ini dia yang diperlukan apa saja, misalnya dari pemerintah kota, misalnya keuangan pasti ya, jadi karena kebutuhan-kebutuhan, nah itu kita support sebenarnya. Jadi keuangan ini kalau misalnya ada dinas pendidikan yang butuh untuk sekolah PTM, nah itu kita pasti support lah. Termasuk dinas tentang anggaran Pak, tentang keuangan. Itu anggaran. Nah ini apa jika ada sekolah yang misal terbatas dana untuk kelangsungan PTM ini, entah itu anggarannya lah ya. Nah ini ada subsidi khusus gitu, atau mungkin dari ada bantuan khusus dari pemerintah? Selama ini kan hanya pemerintah daerah kan memberikan Bobda ya. Jadi Bobda, cuma Bobda ini kan itu dulu dilakukan pada saat sekolah masih full tatap muka. Nah, jadi ada beberapa mungkin yang tidak terserap. Nah, itu saya harapkan bisa dialihkan kepada persiapan-persiapan untuk luring ini ya, untuk tatap muka ini itu bisa dipakai. Nah, tapi tetap saya menghimbau, karena kalau kita lihat mungkin exhaust fan itu setiap kelas mungkin satu mungkin murah, tapi kalau misalnya kelasnya ada 10 kan juga cukup mahal. Nah, kemudian apalagi yang audiovisual itu, ya jadi ada kamera, kemudian ada laptop, kemudian ada sound ya. Nah, sound itu sangat lumayan harganya. Nah, ini harus mungkin anggarannya lumayan ya Pak. Sebenarnya kita dari DPRD akan kita support ya, cuma nanti dari Dinas Pendidikan harus betul-betul melihat satu-satu. Kalau sekolah negeri mungkin aman ya, mereka punya akses langsung. Nah, yang masalah ini kan sekolah swasta. Yayasannya kan beda-beda. Ada yang yayasan mampu, ada yang mungkin pas-pasan. Nah, yang pas-pasan ini yang perlu jadi perhatian khusus karena apa? Karena mereka ini juga kan membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul, nah, ini harus disupport lah seperti itu. Pak Akmal, sinergi seperti apa yang dibutuhkan antara anak didik, pendidik, orang tua, dan juga pemerintah agar PTM ini bisa berhasil begitu? Ya, jadi sinergitas yang penting adalah edukasi pada awal ya.
Jadi edukasi pada awal antara orang tua, antara sekolah maupun juga tim Satgas Covid yang membawai pemerintah ini, khususnya pemerintah kota ini, itu berkoordinasi ya. Jadi tidak langsung anaknya langsung dilakukan PTM, tetapi sebelum itu sudah ada koordinasi dengan orang tua. Jadi baik itu dengan daring, tapi yang mungkin daring ya, mungkin lewat daring, lewat online, mereka memberikan arahan-arahan antara 3 proses tadi, yaitu proses dari rumah ke sekolah, proses di sekolah seperti apa itu dijelaskan ke orang tua. Kemudian dari sekolah ke rumah itu harus seperti apa. Sehingga orang tua ini betul-betul paham dan sebisa mungkin, seminimal mungkin dia menjalankan semaksimal mungkin menjalankan protap-protap yang sudah dijelaskan. Jadi sinergitas itu yang diperlukan kalau dalam PTM ini. Oke, Pak Akmal, kita jika membahas tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, yang sebelum ini kita sudah melaksanakan kurang lebih hampir 1,5 tahun seperti itu. Nah ini dianggap beberapa kalangan, termasuk terlebih orang tua. Nah ini bisa mengurangi kualitas pendidikan. Nah ini karena banyak sekali kendala dalam prakteknya. Nah ini menurut Bapak sendiri seperti apa, Pak? Iya, jadi itu tadi yang kendala yang online kan. Iya. Jadi hanya bisa menilai knowledge saja, itu pun juga knowledge-nya sukar dicek. Tapi untuk yang karakternya jadi agak tidak bisa dinilai, ya skill dan attitude-nya tidak bisa dinilai karena skill dan attitude ini butuh tatap muka. Nah ini kelemahan ini yang harusnya dicarikan solusi dengan pertemuan tatap muka ini. Jadi seperti itu. Jadi Pak Akmal, ini termasuk salah satu kekhawatiran PJJ ya Pak ya, pembelajaran jarak jauh ini adalah munculnya resiko kendala tumbuh kembang anak, karakter anak seperti itu. Nah ini apa ada Pak laporan dari dinas atau laporan dari para orang tua mungkin terkait adanya PJJ ini menyebabkan sesuatu yang dalam artian perubahan terhadap sikap anak atau seperti apa, laporan-laporan seperti itu? Kekhawatiran itu ada karena penggunaan jangka panjang yang terus-menerus untuk penggunaan gadget ini, karena dia kan menggunakan sinyal ya. Karena penelitian sinyal ini kalau digunakan secara terus-menerus tiap hari itu akan mengganggu. Walaupun memang sampai sekarang memang belum ada yang melaporkan kejadian, tapi kan kita harus tetap waspada karena penelitian itu ada. Jadi kalau anak kecil itu terpapar terus tiap hari dengan dengan sinyal elektromagnetik seperti seluler ya, telepon, wifi dan sebagainya, dan terutama yang saya bilang tadi mata itu kan ke layar terus ya. Kita mungkin ada orang tua yang mampu membelikan anti layar yang punya anti glare ya, jadi mereka matanya. Tapi kan itu kan hanya hitung berapa persen saja. Tapi warga kota Surabaya mungkin tidak berpikir ke arah sana. Tapi ternyata itu radiasinya tinggi. Nah ini yang kita diharapkan beberapa tahun ke depan mereka minusnya tambah tinggi atau ada gangguan dan sebagainya. Itu yang kita sangat tidak harapkan. Nah, perlunya adanya pelan-pelan adanya perubahan lah dari daring dan dan offline ini. Pak Akmal, kita sampai di penghujung acara lobby kita kali ini. Ada suatu hal atau statement yang mau disampaikan ke masyarakat Surabaya khususnya mungkin? Silakan. Jadi untuk warga kota Surabaya khususnya ya, jadi apabila nanti pemerintah kota khususnya di Surabaya ini sudah membuka PTM atau pembelajaran tatap muka, jadi betul-betul nanti para orang tua ini khususnya nanti harus berkoordinasi dengan sekolah ya, dengan sekolah, karena sekolah nanti pasti akan memberikan arahan kepada setiap orang tua, dan arahan ini semaksimal mungkin tetap harus ditaati dan dijalankan karena protokol kesehatan itu sudah rigid kita laksanakan di sekolah dan kita pantau terus. Jadi orang tua tidak perlu khawatir, tetapi juga peran serta masyarakat dan orang tua itu juga kita butuhkan ya, agar juga anak-anaknya nanti ini
bisa cepat bersosialisasi untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan sekali lagi, Ami, saya menghimbau dan terus kami himbau kepada warga Kota Surabaya, juga kepada kita-kita di sini ya. Jadi walaupun kita sudah divaksin, tetapi tetap kita menerapkan 5M tadi ya. Jadi menggunakan masker dengan baik dan benar, jangan sampai hidungnya hanya kelihatan, kemudian maskernya di dagu, itu banyak sekali saya tentukan karena strainnya ini rupanya mutasinya semakin ada gitu, sedang ditemukan di Surabaya. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari bergerombol sedapat mungkin, itu menghindari bergerombol. Dan yang terakhir adalah kalau tidak perlu ya tidak perlu keluar rumah, yaitu mengurangi mobilitas. Seperti itu. Itu pesan dari saya. Terima kasih Pak Akma sudah hadir di Lobby episode kali ini. Semoga kita bertemu kembali. Sehat selalu, Pak. Semoga sehat semua ya. Iya, amin. Terima kasih. Sama-sama. Bola itu tadi perbincangan kami di Lobby dengan narasumber Bapak Dr. Akma Rawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, dengan tema pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di Lobby episode mendatang. Saya Ida Ami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV